Sisi lain tanpa daya berkata, "Kepala, ini memang masalahnya sekarang." Duncan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Seluruh orang kecewa sampai ke intinya. Apa yang tidak dia ketahui saat ini adalah karena dia memiliki seseorang yang menyelidiki Heidi. Hampir pada saat yang sama, di sisi lain dunia, sebuah file informasi tentang Heidi muncul di depan seorang Taipan top di Hong Kong. Taipan top ini adalah buruh Tanoto yang sama yang pernah sangat mengagumi Heidi dan kemudian sangat membencinya. Nama aslinya adalah Guruh Tanoto, salah satu pengembang real estate paling kuat. Perusahaan pelayaran dan investor di Pulau Hong Kong. Dia memiliki basis populer yang sangat baik di Hong Kong, di mata orang-orang Hong Kong. Dia genit dan kaya, dan baik hati, sangat sopan. Guru memiliki banyak urusan di Hong Kong selama bertahun-tahun. Dan setiap wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya, bahkan jika mereka akhirnya berpisah dengannya, mereka masih akan memujinya sebagai pria baik yang langka. Ada banyak orang kaya yang seksually promiscuous, tetapi mereka yang bisa melakukan apa yang dia lakukan hampir tidak bisa dipilih. Saat itu larut malam, dan Guruh mengenakan jubah yang terbuat dari sutra. Sedang berada di ruang kerjanya ketika dia melihat pesan yang diserahkan kepadanya oleh kepala pelayannya. Dia membukanya dan membaca beberapa kali, ekspresinya menjadi semakin garang. Dan berkata dengan suara dingin, "Saya telah mencari selama bertahun-tahun tanpa menemukan petunjuk tentang dia. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa bajingan ini akan bersembunyi di Indonesia Town dan membuka restoran. Dan dari penampilannya sekarang, dia terlihat sangat buruk. Bahkan jika aku melihatnya muka dengan muka, aku khawatir aku tidak akan mengenalinya." Kepala pelayan sibuk berkata, "Tuan, pria ini sangat tersembunyi. Dikatakan bahwa dia hampir tidak bercukur selama lebih dari 20 tahun. Rambutnya juga tumbuh sedikit lebih panjang, dan temperamennya juga jauh lebih terkendali. Jika bukan karena polisi yang menyelidiki profilnya di Amerika Serikat kali ini, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan jejaknya." Guru mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa polisi AS menyelidiki dia? Apakah dia melakukan kejahatan di Amerika Serikat?" Butler berkata, "Informan saya memberitahu saya bahwa hal itu terjadi di New York 2 hari yang lalu. Polisi sepertinya sudah mencurigainya, ditambah dia ilegal di Amerika Serikat. Polisi AS menemukan cara untuk memeriksa identitasnya, dan kemudian mencari informasi sebelumnya dari sisi Hong Kong ini." Liu mengertakkan giginya dan berkata, "Penerkam mati ini, saya selalu berpikir demikian dengan kecerdasannya. Dia pasti akan pergi untuk membeli identitas baru, terus melakukan yang terbaik di bidang keuangan atau saham. Temukan cara untuk bangkit kembali, tapi aku tidak menyangka dia menjalankan toko angsa panggang yang compang-camping, benar-benar bajingan." Guru sebenarnya tidak seperti yang terlihat, atau seperti yang terlihat di mata orang luar, begitu lembut dan elegan. Di hati, dia sebenarnya adalah orang yang berpikiran sangat kecil dan pendendam. Bagi Heidi, dia tidak pernah melepaskan keinginannya untuk membunuh selama bertahun-tahun. Hanya saja Heidi bersembunyi dengan sangat baik dan selama bertahun-tahun. Dia belum bisa menemukannya. Dan wanita tercintanya kembali dari Amerika Serikat tahun itu. Tahun-tahun hidupnya di Amerika Serikat juga diam. Guru beberapa kali ingin bertanya. Pihak lain tidak berbicara, dan bahkan mengeluarkan kata. Selama dia tidak lagi mengejar Heidi, dia akan menjaganya dengan damai seumur hidup. Jadi dia hanya bisa menahan keinginan untuk mengejar. Wanita itu benar-benar jatuh cinta padanya, dan akhirnya, dia hanya bisa menyerah mengejarnya. Namun, dia tidak pernah menyerah berusaha untuk menghabisi Heidi. Jadi, dia juga berbicara dengan wanitanya tentang membiarkan Heidi hidup selama dia menepati janjinya. Dan tidak pernah kembali ke Hong Kong. Tapi, saat ini, ada kesempatan sempurna baginya untuk tidak melanggar janjinya dan mendapatkan apa yang diinginkannya pada saat yang bersamaan. Jadi, setelah membaca informasi itu, dia mencibir dan berbicara. Karena polisi Amerika tahu bahwa dia adalah imigran ilegal.
Kalau begitu menurut hukum Amerika, polisi harus mendeportasinya, kan? Ya. Pengurus rumah tangga berkata, dalam keadaan normal, dia harus dipulangkan kemanapun dia berasal. Dia pergi dari Hong Kong, jadi jika dia dipulangkan, dia harus dipulangkan ke Hong Kong. Guru mengangguk dan tersenyum main-main. Jerome, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, pastikan polisi Amerika memulangkannya kembali ke Hong Kong. Kemudian Anda mengirim kabar kepada semua pemimpin geng sebelumnya bahwa Hedi Sasongko akan segera kembali. Dan tawaran 30 juta dolar saya masih berlaku. Siapapun yang membunuhnya, 30 juta dolar akan menjadi miliknya. Mengatakan itu, guru menambahkan, omong-omong, ubah 30 juta dolar Hong Kong menjadi dolar AS. Butler sibuk berkata, Tuan, Anda berjanji pada Tuan Renza pada waktu itu, dan kemudian berjanji pada Askara. Nyonya. Sisi Anda juga berjanji, jika Anda benar-benar membunuh Hedi yang bermarga, tindak lanjutnya tidak akan lebih rumit. Takut apa? Guru mencibir. Aku berjanji pada Tuan Renza, berjanji pada Askaragu. Juga berjanji kepada istri untuk melepaskannya, tetapi saya membiarkannya pergi dengan premis bahwa dia tidak dapat kembali ke Hong Kong dalam kehidupan ini. Jika dia kembali, bahkan jika dia tidak kembali secara sukarela dan dipulangkan oleh Amerika, maka dia kembali. Lalu, karena dia telah kembali, tidak ada yang bisa menyalahkanku karena kejam. Pengurus rumah tangga langsung menyadarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan, gerakanmu ini sangat tinggi. Sementara itu, pecinan New York. Karena ini adalah waktu makan siang, restoran Hedi melakukan bisnis yang baik. Hanya mereka berdua, dia dan pasangannya, sudah sibuk. Namun, Hedi diam-diam mengamati di luar pintu saat dia menunggu pelanggannya. Pasalnya, ia menemukan bahwa sejak pagi tadi, selalu ada mobil yang terparkir di seberang jalan di depan tokonya. Meskipun sisi lain mengubah 4 mobil, juga mengubah lokasi yang berbeda. Tapi Hedi masih bisa melihat bahwa keempat mobil ini memilih lokasi, meski berbeda. Tapi semua bisa melihat pintu depan toko angsa panggangnya. Ini membuat hatinya samar-samar khawatir. Dia tahu bahwa polisi New York pasti mengawasinya. Diawasi oleh polisi membuat hati Hedi tak terhindarkan gugup. Pasangan itu dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengannya dan buru-buru menghampirinya dan bertanya. Paman Hedi, ada apa denganmu? Tidak ada. Hedi tersenyum sinis dan berkata, silakan saja dan sibuk, jangan khawatir tentang saya. Pasangan itu mengangguk dengan lembut dan berkata, jika kamu lelah, turun dan istirahat sebentar, aku bisa melakukannya sendiri. Hedi mengangguk dengan penuh terima kasih tetapi tidak berniat untuk pergi. Pada saat ini, mobil di seberang jalan tiba-tiba mulai dan melaju pergi. Hedi berpikir bahwa pihak lain akan segera berganti ke mobil lain untuk datang ke rotasi. Namun dia tidak menyangka setelah mobil ini pergi, tidak ada kendaraan lain yang mencurigakan. Ini membuatnya sedikit lega. Tapi segera, alisnya berkerut lagi. Dia segera melepas lengan baju dan celemeknya dan berkata kepada pasangannya. Jordan, hentikan bisnis, tutup pintu langsung setelah pelanggan pergi, lalu temui aku di bawah. Pasangan itu tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat cemas. Dia mengangguk dan berkata, oke, Paman Hedi, saya mengerti. Setelah Hedi selesai berbicara, dia pergi ke ruang bawah tanah sendirian. Ada 2 kamar di lantai bawah, yang masing-masing merupakan kamar tidur Jordan dan pasangannya. Hedi kembali ke kamarnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mulai mengemasi barang bawaannya. Dia hanya memilih hal-hal yang paling penting untuk dirinya sendiri dan memasukkannya ke dalam koper. Selain itu, dia bahkan tidak membawa baju ganti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.